Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Philip Jermy. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Pertama ada Pegas, direkomendasikan buy on weakness, supportnya adalah di 1315, resistennya hingga ke 1450. Dari perbankan ada BBTN yang hari ini juga naik cukup signifikan pemirsa. Masih direkomendasikan buy on weakness di 1435 dari sisi supportnya, resisten hingga ke 1615. Infrastruktur telekomunikasi ada XL, supportnya di 2190 dan resistennya hingga ke 2450. Ada Pegas, BBTN dan XL. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Philip Jermy. Pak Philip, kita lanjutkan kembali 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Pegas, Pak Philip. Analisis dan pertimbangannya untuk Pegas sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda dan buy on weakness di level berapa? Ya, untuk yang Pegas, kita perhatikan Pegas ini kan membentuk pola double bottom ya kemarin ya. Membentuk pola double bottom sehingga dia berpotensi reversal setelah dia downtrend. Ya, dia akan downtrend dari harga 2020, kemudian menyentuh harga 1000 dan sekarang ini pola pembalikan arah untuk kembali dari downtrend dan breakout. Jadi potensial breakout dari harga 1405 ya, 1420 sampai 1425. Kita bisa buy ketika nanti dia breakout dari harga 1415 sampai 1420. Itu harga buy area dengan target profit di 1540, di mana area tersebut menjadi area resistance tertinggi yang dibentuk dari downtrendnya. Baik, penutupan hari ini untuk Pegas di 1370 pemirsa menguat di 0,37%. Buy on weakness-nya tadi ketika breakout di 1415 hingga 1450 dengan target price terdekat di 1540 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua masih dari perbankan ada BBTN. Hari ini cukup tinggi kenaikannya 3,41% Pak Philip. Namun dalam sepekan terakhir seiring juga dengan pelemahan saham-saham perbankan big cap, BBTN juga ikut mengalami tekanan. Analisis Anda? Ya, BBTN mengalami tekanan, namun ya dibandingkan dengan perbankan big caps lainnya gitu ya. Jadi kan kalau seandainya kita perhatikan memang suku bunga ini akan stay tahun ini ya. Potensinya adalah skenario terburuk adalah stay dan potensi terbaiknya adalah pemangkasan suku bunga. Nah, in that skenario kita perhatikan tidak hanya big caps bank yang akan terdapat sentimen positif dari tersebut. Ya, kita perhatikan bahwa BBTN ini secara valuasi jauh lebih murah dibandingkan BCA, BMRI, BCA, BMRI, BNI dan big caps lainnya. Nah, kita perhatikan juga secara teknikal membentuk pola pattern Morningstar, pola candle Morningstar hari ini. Area level support ada di 1435 di mana itu menjadi area support dari si Morningstar-nya. Area resistance tadi sudah disebutkan 1615 dan area resistance yang kedua untuk jangka panjangnya di 1725. Baik, bisa diulang Pak, buy on weakness-nya di level berapa tadi? Ya, buy on weakness di level 1500 itu oke. Oke, penutupan hari ini di 1515 menguat di 3,41%. Supportnya tadi di 1435, resistennya 1600 hingga ke 1725. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga datang dari infrastruktur telekomunikasi ada XL. Hari ini juga menguat cukup signifikan di 3,08% dan ditutup di level 2340. Buy on weakness di level berapa untuk XL? Untuk XCL kita bisa lakukan buy on weakness di harga sekarang yaitu di penutupan hari ini 2340 atau kalau mau sedikit lebih terkonfirmasi bisa lakukan buy di atas 2380 mendekati 2400. Area level support yang bisa dicatat itu ada di area 2190 ya, di 2190. Kemudian kita bisa perhatikan lagi area resistance yang pertamanya yaitu di 2450 dan di 2640. Menjelang bulan lebaran seharusnya ini akan lebih ramai ya. XCL biasanya saham yang juga cukup excel di bulan menuju bulan bulan Lebaran. Baik, mengingat kita seminggu ke depan libur panjang, bagaimana Anda melihat targetnya ke 25 terlebih dahulu, 2500-an pasca libur Lebaran, cukup optimis tidak, Pak Philip?
Ya, pasca lebaran 2450 dulu ya, 2450. Saya cukup optimis ke 2450 karena itu target terdekat dan memang pergerakannya juga sideways. Jadi itu lumayan pasti ke 2450. Kemudian yang kedua ke 2640 kita akan perhatikan nanti kinerja kuartal keduanya, tentunya itu juga akan sangat berpengaruh. Oke, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Pegas, BBTN, dan XL. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, hari ini pertanyaan cukup banyak yang masuk Pak di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Kita ke pertanyaan pertama. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisis dong untuk saham MDKA dan MBMA. Hari ini naik tinggi. Masih direkomendasikan masuk tidak? Analisis Anda. Kita ke MDKA terlebih dahulu mungkin Pak Philip. MDKA, apakah masih direkomend? Ya, ini bisa untuk lakukan buy on breakout ya. Buy on breakout dari harga berapa? 2810. Ya, dari 2810 itu area breakoutnya. Target pertamanya ke 2930 dengan target yang kedua di level 3150 untuk si MDKA. Dan tadi untuk MBMA ya, untuk MBMA karena mereka berdua juga ini melakukan kemarin private placement ya. Betul. Kita perhatikan di naik 13,27%, buy on breakout lebih aman di harga 575, target pertama di 625 dan target kedua di 685. Baik, MBMA buy on breakout di 575, penutupan hari ini di 555, sementara MDKA tadi di 2850 ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ruang penguatan masih terbuka cukup lebar untuk kedua saham ini. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan masih cukup banyak. Nanti kita akan lanjutkan dan kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Philip, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya ada Ibu Shoba dari Bali menanyakan saham PTRO Pak. Petrosia Tbk penutupan hari ini di 4390, ambil posisi di 4380, sudah profit meskipun tipis. Pertanyaannya adalah boleh averaging down tidak dengan posisi harga saat ini? Ya, mungkin belum perlu ya untuk melakukan averaging down karena memang ini hari ini juga keluar candle yang candle graveyard doji ya yang cukup panjang sehingga memang belum terlalu ideal untuk melakukan averaging down ya. Jadi kita wait and see dulu nih. Kita lihat nanti pergerakan besok apa yang terjadi. Kalau memang kita lihat nih ya, asalkan dia tidak turun di bawah area level 4.300 atau kenaikan harga yang kemarin, kita bisa lakukan averaging down. Namun apabila terkoreksi kita wait and see dulu karena memang secara chart kita perhatikan cukup down. Baik, selanjutnya ada Bapak Hamzah dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham Sido, Pak. Sudah punya di 775, apakah masih ada potensi kenaikan tidak untuk Sido, jangka pendek dan menengah? Ya, 775 masih boleh hold. Target yang pertama itu ke 720 dulu. Nanti di 720 kita lihat apakah cut loss ataukah memang terlihat ada tanda-tanda breakout berdasarkan volume dan pembentukan candle. Baik, penutupan hari ini menguat di 3,12% untuk Sido dan ditutup di level Rp660 per sahamnya. Dan tadi Bapak Hamzah punya di 775 dan masih direkomendasikan hold untuk saat ini. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Philip. Untuk pertanyaan selanjutnya kali ini datang pemirsa, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Victor dari Malang. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Astra Internasional Pak. ASII sudah ambil posisi untuk ASII di 5.150. Prospeknya sampai dengan bagi dividen bagaimana untuk ASII? Ya, waspada ya prospek bagi dividennya ya, karena pasti ada yang namanya dividen trap. Namun kita perhatikan juga nominal dari si dividen dari Astra ini ya, apakah cukup menarik atau tidak. Yang paling penting adalah kalau kita mau secara teknikal ya, kita jangan lihat dulu dari bagi dividennya. Kita perhatikan secara teknikal area level support kuat di 5.050. Kalau jebol 5.050 harus dijual dulu, nanti kita re-entry di bawah 5.000 kira-kira di 4.900. Baik, Pak Victor sudah punya di 5150 Pak. Hari ini tertekan cukup dalam di 5175. Profitnya terkikis sepertinya Pak Philip. Masih hold Pak? Ya, hold dulu sampai area level 5050 baru nanti cut loss. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bapak Purnomo ini. Tidak menyebutkan lokasi, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham LPPF Pak. Target price bisa di berapa? LPPF hari ini tampaknya mengalami penguatan. Mungkin ini berkaitan juga dengan rencana pembagian dividen yang akan dilakukan oleh emiten yang bersangkutan. Analisis Anda untuk LPPF?
Ya, LPPF kan akan bagi payment date dividen dia itu expiry date-nya di 22 April ya. 22 April waspadai ya tanggal tersebut karena memang ini kecenderungan untuk koreksinya cukup tinggi nanti setelah dia bagi dividen. Nah, area level support yang harus penting dijaga itu adalah di angka 1750 ya, angka 1750. Area untuk take profit di 1940, di situ pasti otomatis harus take profit. Oke. Penutupan hari ini di 18.25 menguat di 3,11%. Take profit tadi Bapak Purnomo di 1940. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan INKP Pak. Kalau mau entry di harga berapa, support dan resistennya untuk INKP? Oke, INKP kalau untuk entry tunggu INKP itu di sekitar harga 9.000 ya, di 9.000. Kenapa? Karena itu adalah area neckline dari area support yang area resistance yang pertama di break dan sekarang sudah menjadi support. Target resistance yang pertama di 10.825 dan support yang kedua di 11.600. Area buy-nya nanti tunggu di sekitar 9.000 kecil karena hari ini juga candle-nya koreksi. Baik, penutupan di 9650 hari ini melemah di 2,53% untuk INKP. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Susilo yang ada di Blitar. Terima kasih sudah bergabung. Ini pemirsa yang sering bergabung dulunya Pak Philip dan beberapa waktu terakhir ini sudah tidak berpartisipasi lagi dan kali ini berpartisipasi kembali. Menanyakan NISP Pak Philip pasca ex-date baru-baru ini kemana arahnya? Oke, pasca ex-date ya, kita perhatikan bahwa ex-date kemarin itu 27 Maret kemarin dan koreksinya kan udah terjadi ya. Koreksinya udah terjadi, justru kemarin hari ini keluar candle bullish engulfing yang menandakan buy. Karena kalau kita perhatikan juga laporan keuangan dari NISP itu memang impresif juga kenaikan setiap tahunnya, sehingga justru kita boleh buy dan ini kemungkinan besar akan yang pertama ke area 1425, baru dari sana melanjutkan untuk menembus area all time high-nya. Oke, sebelumnya sempat menembus all time high di 1440 untuk NISP. Terakhir ada Bapak Inder, masih dari Bali. Mau tanya saham brand Pak, sudah boleh masuk di harga sekarang? Oke, untuk saham brand, apakah boleh entry di harga sekarang? Saran saya nanti ya, tunggu kalau dia break dari 6350. Itu memang masih agak jauh. Kalau mau misalnya short swing, ya mungkin bisa take profit di 6250, tapi saya belum merekomendasikan entry. Yang pertama volumenya kecil, yang kedua pembentukan downtrend yang cukup signifikan juga terjadi. Artinya dari sisi profil risiko ini belum mendukung begitu Pak ya? Betul. Oke, Bapak Inder dari Bali, brand belum direkomendasikan masuk. Direkomendasikan masuk ketika nanti menembus di atas level 6.350 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih berpartisipasi bersama kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di perdagangan hari selanjutnya di waktu dan di program yang sama. Pak Philip, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas David dan seluruh IDX Channel. Sehat selalu. Baik, ada Bapak Philip Jeremy dan pemirsa, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.